warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya Aida Hani Nurdiana, Nur Syaidah Hasanah, dan Pita Sari, ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kurikulum. Sumber daya pendukung pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak terlepas dari beberapa sumber daya pendukung, di antaranya manajemen sekolah, pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran, penggunaan strategi dan model-model pembelajaran, kinerja guru, pemantauan pelaksanaan pembelajaran, dan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada manajemen dan kepemimpinan sekolah atau madrasah. Dalam iklim yang kompetitif seperti sekarang ini, sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai tuntunan stakeholder. Demikian pula, sekolah atau madrasah harus selalu mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder. Namun demikian, sebelum sekolah atau madrasah mengidentifikasi harapan kebutuhan stakeholder, maka sekolah atau madrasah harus mampu menentukan siapa yang lebih dulu yang harus menjadi stakeholdernya. Dalam hal ini, kepala sekolah harus benar-benar memiliki kemampuan dan manajemen sekolah seperti memahami kinerja, mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah, serta mengembangkan proses di sekolah, yaitu proses belajar mengajar, serta mengkoordinasikan pengambilan keputusan, pemberdayaan, permotivasian, pemantauan, supervisi, pengevaluasian, dan akreditasi. Baik, yang kedua ada pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Makna sumber belajar pendidikan konvensional memiliki paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga dianggap orang yang paling memiliki pengetahuan. Paradigma itu kemudian bergeser menjadi guru lebih dahulu tahu. Namun, pada zaman sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bukan saja pengetahuan guru biasa sama dengan murid, bahkan murid biasa lebih dahulu tahu daripada guru karena kecanggihan teknologi dan informasi yang dapat kita jangkau dengan mudah pada saat zaman sekarang. Yang ketiga ada penggunaan media belajar dengan tepat. Kedudukan media dalam pembelajaran. Kedudukan media dalam komponen pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan atau diimplementasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Maka, kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting dan menentukan dalam proses pembelajaran. Terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran, yaitu tingkat pengolahan informasi, tingkat penyampaian informasi, tingkat penerimaan informasi, tingkat respon dari siswa, tingkat diagnosis dari guru, tingkat penilaian, dan tingkat penyampaian hasil. Yang selanjutnya yaitu B. Manajemen mutu pendidikan dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Manajemen itu merupakan proses terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan secara efisien. Manajemen di sekolah merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru dan sarana-prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Untuk yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga, sistem penjamin mutu pendidikan. Yang keempat, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi mutu pendidikan. Yang kelima, penjaminan mutu internal. Yang keenam, penjaminan mutu eksternal. Dan yang terakhir, lembaga penjaminan mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan atau manajemen sekolah mencakup beberapa komponen yang saling terkait, yaitu 1. Manajemen kurikulum dan program pengajaran. 2. Tenaga kependidikan. 3. Kesiswaan. 4. Keuangan dan pembiayaan. 5. Sarana dan prasarana pendidikan. 6. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, layanan khusus berkaitan dengan manajemen kurikulum. Upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, satu hal yang perlu diupayakan dan mendapat perhatian besar adalah bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan sekolah, dan khususnya adalah manajemen kurikulum. Tanpa adanya perbaikan atau pelaksanaan kurikulum pendidikan yang benar sesuai dengan standar manajemen mutu, maka sangat kecil kemungkinan adanya peningkatan mutu. Materi yang selanjutnya terdapat pemantauan kurikulum. Pemantauan kurikulum adalah penggunaan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Oleh sebab itu, seseorang yang ahli kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum untuk memulai dari perencanaan sampai mengevaluasinya. Tujuan pemantauan kurikulum secara umum adalah untuk mempercepat pengumpulan dan penerimaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam mengatasi pemantauan kurikulum. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek, yaitu yang pertama, sebagai peserta didik dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, dan keaktifan serta kreativitas hambatan dalam kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, terdapat tenaga pengajar dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasan. Yang ketiga, terdapat media pengajaran dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan, dan perawatan media. Yang keempat, terdapat prosedur penilaian, instrumen yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian, dan yang kelima, terdapat jumlah lulusan, kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan. Selanjutnya terdapat manfaat pemantauan kurikulum. Bagi seseorang pemimpin, bermanfaat sebagai bahan membuat keputusan kebijakan. Bagi pengembang kurikulum, sebagai bahan usaha untuk perbaikan kurikulum. Serta bagi pelaksana kurikulum sebagai bahan untuk balikan untuk perbaikan prosedur dan peningkatan hasil selanjutnya kualitas kemampuan lulusan. Terdapat cara pelaksanaan pemantauan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara langsung dan secara tidak langsung. Pemantauan langsung yaitu pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek atau sekolah. Dengan cara demikian, petugas dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Agar pengumpulan informasi dapat berjalan secara efisien, maka diperlukan strategi pengumpulan data, seperti mempersiapkan instrumen pengumpulan data, misalnya dengan menyiapkan daftar isi. Kedua, menggali informasi pada orang-orang yang penting yang memegang posisi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang ketiga, terdapat melakukan pemantauan langsung ke lapangan, dan petugas dapat mencatat informasi yang diperlukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan tujuan monitoring. Sedangkan pemantauan tidak langsung yaitu cara menghendaki petugas dengan tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian
untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Cara tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat pemimpin pemantau. Selanjutnya terdapat kegiatan pemantauan dalam implementasi kurikulum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penentuan tujuan, perancangan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan penentuan tindak lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.